الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh wabil khusus. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau dan guru-guru kita ke tempat ini senantiasa menambah keberkahan untuk kita semuanya. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Yayasan Masjid Nurul Iman dan seluruh jajaran pengurusan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita, duduknya kita, istiqomahnya kita di tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan kita petik pahala barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita dan orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk seluruh para donatur yang telah membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita, Masjid Nurul Iman, seluruh pewakaf masjid dan seluruh pewakaf yang sudah mewakafkan hartanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita dan mereka semuanya, rezeki yang telah dikeluarkan untuk berjalan lancarnya kegiatan yang ada di masjid kita, Allah balas rezeki kita dan mereka dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita dan mereka semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alullahal ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk dan penuh khidmat mau'izul hasanah pelajaran yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Mutarram Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz Al-Hakam MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim, para saleh, para sesepuh, para asatidz, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, serta seluruh hadirin jamaah subuh yang insya Allah kehadiran kita di tempat ini inilah merupakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah menjadikan kita tergolong umat-umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakanmu dan Tuhanmu memilihmu. Kita diciptakan Allah, seperti inilah keadaan kita. Kita dibangkitkan Allah dari tidur kita. Dan kemudian kita dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, sekaligus kita duduk dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di taman surga ini membawa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita ini tidak bisa memilih untuk menjadi orang yang seperti ini selain dipilihkan Allah. Maka nalahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah,
Sebelum kita lanjutkan taklim terlebih dahulu, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah ridha kita hadir di tempat ini. Semoga Allah bimbing kita dalam hidayahnya, Masya Allah. Semoga kita dengan bacaan Fatihah itu Allah perkenankan hadiah pahalanya untuk orang tua kita yang sudah tiada mendahului kita. Dengan seperti itu, amalan kita ngaji ini mudah-mudahan menjadi amalan mereka juga di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu mari kita baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bukunya Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ketika di dalam satu majlis dibacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan satu malaikat, wahai malaikat, tenggelamlah kau dalam lautan rahmat. Ketika malaikat tadi diperintahkan tenggelam dalam lautan rahmat, kemudian bangkitlah malaikat itu. Kita bayangkan malaikat tingginya dari mulai bumi yang ketujuh sampai langit yang ketujuh. Kemudian lebarnya antara timur dan barat, malaikat itu punya sayap. Saat malaikat itu bangkit dari tenggelamnya, dari sayap-sayap yang ngucur, netes air rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu tetes air jadi satu malaikat yang akan memintakan ampunan untuk dosa-dosa kita. Bisa dibayangkan kalau seandainya lebarnya sayap malaikat itu antara timur dan barat, berapa ribu, berapa juta tetes, yang tetesan itu jadi malaikat, yang malaikat itu semuanya memohonkan ampunan untuk kita yang ada di majlis ini. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasimi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha
salamullah ala yasin habibillah. Salat dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah perintahkan satu malaikat, Rasulillah, salatullah. Kita bayangkan malaikat Surat Wassalamu'alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, nahnu min ummatika ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasul. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salat ya Rasulullah, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Habib, salamu alaika ya Nabi Allah. Salatullah salamullah Yasin ilahi ghafir wa akrimna binaili matalibim minna wa daf'i masaatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salat ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, indah rasanya pagi-pagi kita bersolawat bersama. Enak Pak, nikmat banget, seolah Rasul hadir. Makanya kemudian cucuran air mata lah yang keluar.
Karena harapan saya adalah siapapun kita, kitalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitalah orang-orang yang banyak dosa. Kitalah orang-orang yang rindu berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum kita mati kita bisa berjumpa baginda Rasul. Amin ya rabbal. Sebelum kita mati kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat di pagi ini Allah limpahkan ampunan untuk kita. Ilahi ighfir wa akrimna, ya Allah ampuni kami. Ya Allah muliakan kami. Kita mengharapkan taklim ini bukan sekedar taklim gaya-gayaan. Kalau bahasa hati saya, ya Allah jangan sampai saya ngaji di depan bapak-bapak ibu-ibu nih menjadi sebuah kesombongan yang akan menjadi tabir kami untuk susah untuk berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan kita ini diciptakan Allah. Diciptakan Allah dari apa? Huwallazi khalaqakum min tin. Dia Allah menciptakan kalian semua min tinin, dari tanah. Makanya kalau kita lagi basah-basahan mandi, kita gosok badan kita, daki yang keluar. Karena seberapa gantengnya kita, ternyata asalnya kita dari tanah. Para ilmuwan protes tentang ayat ini. Ustadz, manusia Allah ciptakan dari tanah itu manusia pertama katanya, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Lah modelannya ini, bapak-bapak, diciptakan dari tanah apa dari air mani? Pak, lupa ya? Roman-romannya lupa jempalitan malam Jumat. Kata ulama tafsir, siapapun dari kita melalui ayat ini, kita ini diciptakan dari tanah. Walau mereka mengatakan Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah, ulama tafsir mengatakan kita ini diciptakan dari sperma. Pertanyaannya, sperma dan ovum ketemu, itu asalnya dari mana? Kita keluar sperma sebab asupan makanan. Makanan yang kita makan asalnya dari mana? Kangkung dari mana asalnya? Dari tanah. Makanya pagi-pagi ada yang lenggut apa ora? Iya, kalau banyakkan kangkung lenggut baik dia. Betul ya? Ada yang ngomong kemudian, Ustadz, orang makanan kita bukan kangkung doang katanya, tapi apa? Ayam. Nanti sarapan kan soto ayam kan ya? Soto ya banget. Masya Allah. Bukankah kita ini makan kambing juga? Betul. Kambing makannya dari mana Pak? Rumput-rumput asalnya dari mana? Tanah. Ya Allah. Alias ulama tafsir lebih unggul dari para ilmuwan. Kenapa masalahnya? Apapun, siapapun kita, walaupun kita Allah ciptakan dari sperma, pada intinya sperma itu diproduksi dari hasil input makanan. Makanan dari mana adanya? Dari tanah. Artinya ayat ini benar bahwa kita semua diciptakan dari tanah. Kita asalnya dari tanah, akan dikembalikan ke tanah. Calon-calon balik lagi ke tanah. Setelah dibalikan ke tanah, dibangkitkan dari ragu-ragu romannya. Mau bangkit dari mana lagi? Masya Allah. Pak,
Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari tanah. Masya Allah, prosesnya luar biasa. Awalnya Allah ciptakan langit dulu, Allah ciptakan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 5.000 tahun, 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan ruh kita. Jadi ketika adanya langit bumi, ruhnya ada belum? Ruhnya ada belum? Bu, bumi Allah ciptakan, langit Allah ciptakan, ruh udah ada belum? Udah ada. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika bapak ibu jempalitan di malam pengantin, kemudian diketemukan sperma dan ovum pada usia 40 minggu dari pembuahan hasil jempalitan, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meniupkan ruh. Oh, bukan menciptakan ruh, meniupkan ruh. Wa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan penciptaan manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan ruhku, min ruhi, ruh dari ruhku. Faqa'u, maka ketika ditiupkan ruh, lahu sajidin, kita sujud. Kapan kita sujud? Di alam rahim. Makanya bocah lahir pala kaki dulu, pala dulu, nonggeng pala di bawah. Ngapa anak kita ketika ditiupkan ruh kemudian nonggeng palanya di bawah? Itulah dalam ayat itu dikatakan kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Betawi kalau istri hamil 4 bulan suka bikin acara 4 bulanan. Betul Bu? Orang Betawi. Orang Jawa sama. Apa tujuannya? Ini dia nih. Tujuannya biar ruh yang ditiupkan itu ruhnya orang-orang yang pernah berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Makanya jangan aneh Bapak Ibu, ada orang lahir juga belum udah ketemu Nabi. Siapa contohnya? Imamul Ghazali. Imamul Ghazali itu Masya Allah luar biasa, orang yang matinya mandi dewek. Mau mati tahu dia mandi dulu, bungkus kain kafan sendiri baru meninggal. Luar biasa. Kenapa Imamul Ghazali segitu alimnya? Ternyata ruhnya sebelum ditiupkan ke jasadnya sudah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kapan? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di saat Nabi Mi'raj dinaik di langit yang ketiga, dalam kitab Mi'raj itu dikatakan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, hadirin, Nabi Musa ngomong, Muhammad, betulkah ulama dari umatmu lebih alim dibandingkan nabinya Bani Israel? Kalau ulama umat Nabi Muhammad tuh alim-alim,
hampir mirip atau bahkan lebih unggul alimnya dibandingkan nabinya Bani Israel. Nabi Musa negur, bener nggak itu omongan? Bener kata Nabi Muhammad. Mana buktinya? Butuh bukti? Ghazali, sini kau. Ruhnya Imam Ghazali dipanggil oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Hebat. Saat itu Imamul Ghazali ngobrol sama Nabi Musa. Tuh, belum lahir udah ngobrol sama Nabi Musa. Bagaimana obrolannya? Ditanyain, bocah, siapa lu? Kalau bahasa orang sininya, saya nggak mau pakai bahasa ilmiah dah, orang kampung baik, saya orang kampung. Siapa lu? Nama lu siapa? Apa kata Imamul Ghazali? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Saya Muhammad, anaknya Bapak Muhammad, cucunya Bapak Muhammad Al-Ghazali, pembintal benang At-Tusi yang berkebangsaan Tus. Tadi yang ditanyain nama bapaknya apa nama bocahnya? Tadi yang ditanyain nama bocahnya apa nama kakeknya? Nama bocah Ghazali itu. Siapa nama lu? Ternyata Nabi Musa ngomong, bocah, gua orang nanya nama baba kakek lu. Yang gua tanya nama lu. Ngapa lu sebut nama bapak moyang lu? Begitu loh Pak. Apa kata Imamul Ghazali? Engkau saja wahai Musa. Di saat ditanya apa yang ada di tongkatmu, kudunya jawabannya ini tongkat. Ngapa segala fungsi tongkat disebutin? Tongkat dilempar jadi ula, tongkat dipukul ke laut jadi dari jalan. Padahal nanyanya apa yang di tanganmu, jawab tongkat, kudunya begitu. Apa kata Nabi Musa? Saat itu aku senang ketemu Allah. Aku lama-lamain ngomong sama Allah karena aku suka. Apa kata Imam Ghazali? Begitu juga aku suka ngomong sama engkau wahai Nabi Musa, makanya namanya aku panjang-panjangin biar lama ngomong sama engkau. Debatan, ujung-ujungnya nanya nama doang. Ulama yang ngomong debat karena pinternya. Ditonyol tuh sama Rasulullah jidatnya Imam Ghazali itu. Kalau sama aki-aki jangan debat. Sepinter-pinter apanya lu anak muda bego. Makanya mohon maaf Pak, saya duduk di atas bukan karena saya pinter, saya bego. Dibanding anak aki-aki, ya alim anak aki-aki. Ngapa masalahnya? Udah nggak usah nanya. Yang pasti anak muda belum tentu ngalamin tua. Kalau orang tua udah pasti pernah ngalamin muda. Bener ora? Berarti pinter mana? Masya Allah, luar biasa. Hebatnya ibu bapak yang dirahmati Allah, Imamul Ghazali lahir. Di jidatnya ada cap jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Jari Nabi capnya ada di jidatnya Imam Ghazali. Saat masih di alam ruh. Luar biasa nih. Artinya hadirin, Allah ciptakan kita ruh dulu, baru Allah ciptakan kita dari tanah. Dari sinilah kemudian ketika ruh itu ditiupkan ke jasad kita pada usia 40 minggu, baru ditentukan ajalnya. Tsumma qadha ajala. Allah tetapkan ajalnya. Apa ajal? Wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Ajal dalam ayat ini ada ajal, ada ajalah. Ajal terbagi dua. Ada ajal,
ada ajalum musamma. Maaf, ajala dengan ajalum. Ajal itu apa? Semenjak tadi tuh di kandungan ditiupkan ruh, sampai kita lahir, sampai kita mati, digotong ke kuburan. Namanya ajal. Ada lagi wa ajalum musamma. Mana ajalum musamma? Semenjak kita mati sampai kita berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah. Berarti kehidupan ada dua. Kehidupan semenjak ditiupkan ruh di alam kandungan sampai kita mati dikubur, dan kehidupan yang kedua itu adalah semenjak kita dikubur sampai ketemu Allah, dikumpulkan di yaumul mahsyar. Kalau orang udah mati, udah nggak ada kehidupan, salah besar. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bu? Ada yang pernah ngalamin mati di sini? Alhamdulillah. Kalau udah ngalamin mati berarti gua ngalamin medi di sini. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang unik, para ulama tafsir mengatakan ajal pertama semenjak kita ditiupkan ruh sampai kita dikubur itu masuk di alam malakut. Apa artinya? Malaikat ngerti kapan kita mati. Mana buktinya? Imam Shawi dalam tafsirnya itu menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud Pak punya teman akrab, punya teman lengket, kemana baik pergi berdua. Nabi Daud didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Daud dikasih informasi sama malaikat Jibril, Daud, temen lu besok pagi jam 6.30 mau mati. Jam berapa Pak? Sekarang jam berapa? Jam 6.30. Ini contoh. Malaikat Jibril nggak ngomong kayak gitu. Saya ibaratkan begitu. Hebatnya Nabi Daud ketika dikasih informasi bahwa temennya akan meninggal 6.30. Nabi Daud habis sholat subuh, kemudian datang ke rumah temennya, ngomong sama temennya, Bang, lu sodako ya. Tuh, lu sodako, siap. Sodako tuh habis subuh. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, jam 6.30 tadi yang dikatakan temennya mau meninggal, orang meninggal. Tuh, bengong ben Nabi Daud. Ilo kan Jibril bohongin gua. Tuh ya. Ilo kan Jibril bohongin gua. Malaikat Jibril turun lagi Pak. Wahai Nabiullah Daud, tahukah kamu temenmu yang tadi pagi bersodakoh itu, dengan sodakohnya 1 kali sodakoh di pagi itu dipanjangkan umurnya 50 tahun. 1 kali sodakoh. Luar biasa ini. Ini tafsir Shawi. Syarahnya tafsir Jalalain seperti itu neranginnya. Nah, cumanan ini dia. Kalau jamaah segini banyaknya udah nenek-nenek semua. Udah aki-aki semua. Begitu sodakoh tambahin 50 tahun lagi. Sodakoh lagi 50 tahun lagi. Kira-kira mampusnya kapan ya? Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya bagaimana sih? Ternyata hadirin, kita ini sodakoh menurut pendapat ulama, setelah kita sodakoh itu menjadikan doa kita mustajab. Tuh, 1,
kita sodakoh, doa kita mustajab. Kemudian disingkap kesedihan. Coba ingat-ingat, kalau kita lagi sedih, sedih baik. Ngerti sedih bu? Gundah, galau, kata anak sekarang. Ya, sodakoh kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala buang kesedihannya, Allah buang kegalauannya. Masya Allah. Yang berikutnya, orang yang bersodakoh itu akan menjadi penyebab bagi dirinya untuk mati husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Ngapa? Karena ternyata dengan sodakoh malaikat pada doa, ya Allah panjangkan umurnya dia dan banyakkan hartanya dia. Amin ya Rabbal. Ketika kita sodakoh, malaikat berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, banyakin rizkinya. Amin ya Rabbal alamin. Hebat ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang nanya kemudian, kalau jamaah setiap hari sodakoh, ini berarti panjang umur 50, 50, 50, 50, 50. Baru kiamat mau kiamat 7 hari lagi baru mati. Hadirin, umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Pak, Imam Nawawi Ad-Dimashqi umurnya 45 tahun. Padahal ahli sodakoh. Imamul Ghazali umurnya 52 tahun. Kita lihat ulama hebat. Kita lihat Imam Asy-Syafi'i umurnya 57 tahun, pendek-pendek amat. Guru saya rata-rata meninggalnya 40. Kita punya guru di Subono dulu, Kiai Haji Muhtadi Alawi, berapa umurnya itu? 40 tahun. Lah, berarti orang-orang bener pendek-pendek umurnya. Makanya kata guru saya, Is, kalau nanti kau udah gede jadi orang, sekarang jadi monyet lu. Nanti jadi orang, jangan bener-bener. Ngapa Kiai? Cepet mati. Saya takut juga. Maksudnya apa sih hadirin yang dirahmati Allah? Yang dikatakan umur panjang itu umur yang barokah. Walau 45 tahun, amalnya full di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau umurnya 52 tahun, amalnya full di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang umurnya kualitas, sehingga ketika dia mati dia tersenyum. Kenapa? Karena orang itu dipertontonkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Tapi hati-hati orang yang umurnya pendek. Maksudnya apa? Walau usianya sampai tua banget, tapi amalnya dikit. Itulah orang yang umurnya pendek. Mohon maaf, saya pernah dipanggil orang mau meninggal. Maklum kalau Ustadz kan dulu kerjaannya dipanggil orang mau meninggal. Masya Allah, saya datang. Kenapa saya datang Bapak Ibu? Mohon maaf, bukan saya bisa, bukan. Karena saya dengar orang yang pengen orang ini meninggal itu minta dibayar 7 juta karena meninggalnya susah. Tuh, saya datang dari tempat tidur, dia berbaring lemah, langsung berdiri begini nih. Habis berdiri menatap matanya, badannya kayak besi. Masya Allah, luar biasa. Pantes ada yang minta 7 juta matiin dia. Saya bilang, Ibu minta air putih aja. Kata guru saya, kalau ada orang yang mati ya susah, bacain Ismul A'zam 11 kali. Saya baca Ismul A'zam tuh, saya pinumin, usapin ke mukanya, badan yang kayak besi, langsung lemas, langsung plak meninggal. Masya Allah. Itu saat badannya panas, badannya kayak besi, dia teriak, panas, air, air. Mau matinya begono. Panas-panasan. Bagaimana nanti ketika setelah matinya? Masya Allah.
Tapi lihat, banyak ulama-ulama, banyak orang soleh, banyak kawan-kawan kita yang meninggal. Ketika mau meninggal ternyata senyum dia. Kenapa senyum? Dipertontonkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua cara kematian kata Bang Haji Roma Irama. Masih hafal dalilnya? Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Reng 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 reng. Namun bagi orang yang durjana, reng 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 reng, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Dalilnya lupa katanya. Subhanallah. Inilah hadirin, walaupun dia umurnya panjang, hakikatnya umurnya pendek. Makanya kenapa tadi dalam pendapatnya ulama, orang yang gemar bersodakoh itu orang yang ketika mati insya Allah matinya husnul. Luar biasa. Ada kawan saya itu sodakohnya kopi. Makanya di Tegal Rotan ada jamaah ngaji namanya jamaah ngopi bareng. Itu inspirasinya dari jamaah yang matinya bagus padahal sodakohnya kopi doang. Mati. Saat meninggalnya saya saksikan dari mukanya terang luar biasa. Senyum. Matinya bagi orang tidur. Luar biasa hadirin. Masya Allah. Itu baru kopi, bagaimana kalau sodakohnya soto? Ini kan Masya Allah luar biasa nih. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Kok orang yang sodako itu meninggalnya hebat, umurnya panjang dia. Panjang apanya? Kualitas umurnya. Tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Orang yang bersodako itu pada intinya orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika orang itu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pasti yudha'if hulakum, Allah akan lipat gandakan pahalanya, wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni dosa-dosanya, wallahu syakurun halim, karena Allah maha syakur, maha berterima kasih. Wallahu syakurun, Allah maha berterima kasih, halimun lagi Allah maha bijaksana. Tuh, dah dikubur. Dikubur nih, udah mati nih. Ternyata setelah mati masih ada umur berikutnya. Disinilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menginginkan kematian, itulah orang-orang yang insya Allah umurnya panjang. Amin. Amin. Saya tanya kemudian, pengen mati ora? Tuh, orang yang menginginkan kematian itu insya Allah umurnya panjang. Pengen mati ora? Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin.
Orang Yahudi ngaku jadi orang mulia kekasih Allah. Yahudi, kalau kau ngaku jadi kekasih Allah, hayalkan kematian. Biasanya orang yang gak punya amal, ketika membayangkan kematian dia ogah mati. Tapi orang yang punya amal, dia berharap, ya Allah, kalau aku mati amalku banyak ya Allah. Ya Allah, kalau aku mati ada yang doain aku, kenapa anakku pada ngaji ya Allah. Ya Allah, kalau aku mati, aku ingin kendaraan masuk surgaku adalah masjid. Kenapa ada orang seperti ini? Ngarep mati, besok kalau gua mati tolong doain gua. Ini pertanda orang itu punya iman. Ini pertanda orang itu punya amal. Kenapa masalahnya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena yang namanya mati itu sebenarnya adalah Allah akan mempertunjukkan amal-amal yang pernah dia kerjakan saat di dunia. Tuh, ada di Quran surah Al-Munafikun. Orang mati itu minta hidup lagi. Ya Allah, kalau kau cabut kematianku, dipanjangin umurnya, udah mati minta begitu. Ternyata orang mati itu ngarepin panjang umur. Andaikan aku hidup lagi, aku akan bersodakoh. Tuh, ngapa masalahnya? Ternyata sodakoh harganya sangat mahal dalam kehidupan kita. Sodakoh itu sangat mahal harganya saat kita mati dan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Amin Allahumma ya Rabbal. Nah, hadirin, mohon maaf nih, ada cerita. Mana ya ini? Cerita apa? Ceritanya ada janda muda. Aki-aki diomongin janda muda masih cengar-cengir baik, genit amat. Berangkat haji. Karena dia janda bawa anaknya. Karena janda muda anaknya masih kecil. Saat lagi haji anaknya meninggal. Dikubur di Mekah, di Ma'la. Saya waktu haji, hotel saya sebelum Ma'la, sehabis Ma'la. Ma'la mana sih? Kalau saya jelaskan begini nih. Ma'la itu ini Masjidil Haram, Ka'bah. Ini hotel-hotel. Ini Ma'la, ini hotel-hotel, ini Misfalah namanya. Dari sini ke sini 3 kilo. Makanya orang haji Indonesia itu paling dekat 3 kilo. Jalan kaki. Ada yang besok udah siap berangkat haji. Itu tempat paling dekat jamaah haji Indonesia. Yang lain 4 kilo, 5 kilo. Mekah ketika musim haji itu bisa 45 derajat Pak. Saya ngalungin sorban begini, ini kayak kebakar, kayak disetrika sorban. Baunya itu bau sangit, saking panasnya. Nasi bocah tadi yang meninggal dikubur di sini nih. Inilah dikuburnya Mbah Maimun Zubair, Said Alawi Al-Maliki, Siti Khadijah, dikubur di sini, di Ma'la. Ya, saya hotel di sini nih. Itu biasanya saya kalau berangkat ke Masjidil Haram sampai sini nih, sampai sini, sampai Ma'la istirahat.
karena ada tempat istirahat di sana. Ceritanya ketika istirahat ada ulama pergi haji, ketika lagi istirahat mau ke Masjidil Haram, duduk di tempat istirahat itu, nyandar biasa dah aki-aki. Udah ketemu sandaran juga? Udah ketemu sandaran? Merem. Enggak ada kan? Ya Allah. Tapi hebatnya aki-aki ini saat dia tertidur sandaran ketiduran di Ma'la itu, dalam mimpinya di situ kuburan-kuburan isinya lagi pada madang semua. Itu yang di kuburan pada nampan keliling pada madang bareng-bareng. Itu orang di kuburan pada madang. Makan soto. Ternyata hadirin, semua orang yang ada di kuburan itu pada madang, satu orang yang nggak madang. Siapa? Tuh bocah kecil tadi. Anaknya siapa? Apal ya? Tidak sebutin janda, apal tuh. Subhanallah, anaknya janda tadi. Akhirnya sang ulama tadi ketika ketemu anak muda tadi yang lain madang, dia mah ora melegen bae, ngerti melegen? Ngerti melegen? Jongkot baik, bengong baik, ditanyain tuh sama orang tua tadi, ulama tadi, kiai tadi, bocah, lu ngapa diem baik, melegen baik, madang ono. Apa katanya? Itu yang pada madang dikirimin amal dari orang yang hidup. Tuh, ya lu kagak ada yang ngirimin emangnya? Bapak lu mana? Bapak saya udah mati. Ibu lu? Ya kan ibu gua meninggalnya pas lagi haji bareng. Dia masih muda, pulang haji dilamar sama orang Jeddah. Hingga akhirnya dia nggak pulang ke Indonesia. Di pasar Kornes, orang Jeddah kan banyak di pasar Kornes itu. Akhirnya dia kawin lagi sama orang Jeddah. Orang Jeddah kaya-kaya banget. Rumahnya 700 meter rata-rata. Pakai lift 3 lantai. Tuh, karena dia nggak mau ngaku jadi danda, hingga akhirnya orang terbuka sama suaminya, dia ngakunya perawan. Kan ada ya janda ngaku perawan ya? Yang mana orangnya? Subhanallah, luar biasa ini. Ibu lu tinggal di mana? Di Jeddah, alamatnya mana? Tuh, orang mati tahu alamat orang hidup. Karena orang mati di alam barzah itu diizinkan Allah untuk berkunjung ke rumah orang yang dicintainya. Saya baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya udah, gua mau datang ke rumah mak lu. Ini mimpi nih. Ternyata mimpinya bener. Ini aki-aki kiai pergi ke Jeddah, ketemu sama ibunya bocah. Dia ngomong sama ibunya, Bu, ibu punya anak gak? Enggak, saya baru nikah. Belagu banget, mama ketemu lakinya gantengan be. Orang ngaku punya anak. Ditegor sama kiai tadi, bukankah ibu datang ke Arab ini haji? Bengong dia. Bukankah ibu berangkat hajinya bareng anak ibu masih kecil? Bengong dia. Bukankah anak ibu meninggal saat lagi haji? Nangis ibunya. Iya pak, kenapa pak? Saya haji di Misfalah. Saya ketiduran di apa tadi? Di Ma'la. Ternyata saya mimpi ketemu anak ibu. Anak ibu butuh makanan. Anak ibu butuh disodakoin. Tuh. Ketika tangisan sang ibu akhirnya apa? Dikasih duit 100 real. Syekh, kiai, tolong 100 real anterin buat sodako dia. Bukan dianterin kuburan, salah. 100 real anterin kuburan. Tong, duit tong. Bapak-bapak kalau sodako sama orang mati begitu ora? Ba,
Mau jajan ora? Ini jajan 100 real. Begitu ora? Ora. Dikasih ke masjid buat sodakoh, dikasih fakir miskin buat sodakoh, niatnya untuk almarhum bapak. Tuh, niatnya untuk almarhumah ibu. Akhirnya karena kiai tadi paham bagaimana cara sodakoh untuk yang mati, dia sodakoin tuh pak. Duit yang 100 real itu untuk atas nama anak bocah tadi, bocil. Masya Allah, lagi pergi ke masjid setelah sodakoh, dia pulang tuh. Pulang sholat di Masjidil Haram, pulang ke hotel. Biasa dah karena jauh 3 kilo. Dia berhenti di Makla. Dia biasa nyandar, orang panas, berteduh, dia tidur. Mimpinya sama. Tidur itu. Ngapa? Itu orang yang di kuburan pada madang semua. Termasuk bocah tadi ikut madang. Akhirnya nanya, bocah, bukan lu kemarin yang kemarin orang madang? Lah sekarang romannya lahap amat makannya. Iya, terima kasih Kiai. Kiai udah ngomong ke ibu, ibu sudah sodako untuk saya. Ya Allah, lu. Alhamdulillah, mimpi yang bersambung menunjukkan sebuah kebenaran fakta. Ini saya baca dalam kitab An-Nawadir Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Makanya kemudian ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bagaimana aku berbuat baik kepada orang tuaku? Apa kata Rasulullah? Bersodakohlah atas nama dirinya. Ada lagi sahabat riwayat Aisyah radhiyallahu an, ya Rasul, kalau aku bersodakoh atas nama orang tuaku bagaimana? Apa kata Rasulullah? Ya benar, itu diterima amalnya. Makanya ada istilah haji badal, umroh badal. Membadalkan haji, membadalkan umroh, sodako jariah untuk orang tua, nyumbang ke masjid, nyumbang ke musola, fakir miskin dan lain-lain. Inilah orang yang diperhatikan sama anaknya dengan sodako. Itulah orang yang di kuburannya umurnya panjang. Ada dewan hakim, hakim agung. Meninggalnya masih muda. Biasa tuh, meninggalnya muda, anaknya masih kecil. Saat anaknya belum ngaji, itu ditabokin malaikat. Tapi hebatnya saat anaknya ngajinya ngaji Iqra. Belum ngaji Quran belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, ta, sa. Subhanallah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika malaikat sedang nyiksa orang tuanya. Allah ngomong sama malaikat, malaikat jangan kau siksa dia. Kenapa ya Allah? Bukankah dia berdosa? Ya aku tahu dia berdosa. Tapi aku malu dia disiksa ketika anaknya sedang menyebutkan asmaku. Lihat tuh. Anak ngaji baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ketika anak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah ngelarang malaikat untuk menghukum orang tuanya di kuburan. Kenapa? Karena anaknya dari mulutnya keluar nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Man qara'al Qur'ana nazratan khaffafallahu an abawaihil adzab wa in kana kafiraini. Apabila ada seorang anak membaca Al-Qur'an, lihat kita baca Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Orang tua di kuburan langsung diangkat siksanya atau diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah malu nyiksa orang tua kita ketika kita anaknya sedang membaca Al-Quranul Karim. Nah, orang tua yang di kuburan ketika nanti bangkit di yaumul qiyamah,
Itulah orang-orang yang tersenyum ketemu Allah. Ngapa? Dia usia umurnya 70 tahun. Dia umurnya ada yang 60 tahun. Dia umurnya ada yang 50 tahun. Sudah mati tapi amalnya masih bertambah, masih bertambah, masih bertambah, masih bertambah. Inilah orang-orang yang umurnya panjang. Saat hidupnya dia punya amal hebat, saat matinya anaknya beramal. Tuh, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lihat doa kita, doa yang harus kita baca ketika kita berdoa. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku, wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya baca dalam kitab Dalilul Falihin, Dr. Muhammad Alan As-Siddiqi mengatakan, ketika ada orang yang berdoa Rabbi firli wali walidayya, maka doa itu menjadi amal untuk orang tuanya. Amin ya robbal. Berarti cara sodako untuk orang tua bisa dengan Rabbi firli, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan sodako, bisa dengan tahlilan. Walaupun ada ulama sepakat tahlilan itu nyampe pahalanya untuk yang mati ketika doa dia, ya Allah, hadiahkan pahala tahlil saya kepada orang tua saya ya Allah. Itu kesepakatan para ulama seperti itu. Artinya hadirin, mumpung kita masih hidup, beramallah kita memperpanjang umur kita. Tapi beramal kita jangan egois memikirkan kita doang. Kita pikirkan orang tua kita. Beramallah atas nama orang tua kita. Bersodakohlah atas nama orang tua kita. Kenapa masalahnya? Orang yang bersodakoh atas nama dirinya, orang tua orang dapat. Tapi ketika dia sodakoh atas nama orang tua, dia dapat, orang tuanya dapat. Inilah orang-orang yang bisa membahagiakan orang tua saat orang tua sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu. Pak, mak, nenek-nenek. Ini nenek-nenek semua kan? Ada yang bocah di sini? Pak, Bu, mari kita lihat. Masya Allah, andaikan kita berbuat baik kepada orang tua, kira-kira anak kita nyontoin ora? Birru abaakum tubirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Tubirrukum abnaukum, kelak anakmu akan berbuat baik kepadamu. Artinya kalau kita masih hidup gini, nyontoin. Saya kemarin di kampung bikin masjid. Saat saya tanam pondasi, saya panggil orang tua saya. Ibu saya udah nggak ada. Saya ngomong sama orang tua saya, bah, tanah ukuran 12 kali 12 pembangunan masjid, tanah ini saya hadiahkan pahalanya untuk jariah bapak ibu. Bapak saya nangis. Terima kasih. Karena orang tua kayak ibu saya yang udah meninggal, mohon maaf, nunggu amal saya, dia punya amal. Tega sekali kalau orang mati butuh amal, anaknya diem baik. Saya kenapa bikin masjid atas nama orang tua tanah itu? Karena saya punya harapan anak saya pasti akan bela saya. Makanya anak saya minta, saya panggil anak-anak saya, ada 5 itu.
kakak, adik semuanya. Bela abi di yaumul qiyamah nak. Tolong jadilah orang yang hafal Quran 30 juz. Saya kepengen anak-anak saya yang hafal Quran 30 juz semua bisa mengamalkan Al-Quran. Bisa membela saya di yaumul qiyamah. Kalau saya masuk neraka, anak saya akan nuntut kepada Allah. Ya Allah, karena bapak saya mengajarkan Quran, tolong bapak saya jangan dimasukkan dalam neraka-Mu ya Allah. Hadirin, tegakah kita bapak kita masuk neraka? Tegakah kita bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal gak punya amal? Kalau kita tega orang tua gak punya amal di saat di kuburan, anak kita pasti akan lebih tega dari kita membiarkan kita gak punya amal. Masya Allah, na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Ya Allah, saya gak tahan nangis ini nih. Sebenarnya pengennya mah jangan nangis bapak ibu, susah ya. Karena siapapun saya juga manusia biasa yang punya orang tua. Saya masih ingat dulu saat saya berangkat S2, saya nggak dikasih duit sama orang tua saya. Ibu saya yang saat itu sudah kena penyakit kanker payudara. Dengan badannya yang lemah, saya minta izin sama ibu saya, Bu, izinkan saya berangkat S2 untuk ke Jakarta. Kata ibu saya dalam tangisan di pangkuan, saya di pangkuan, Ibu, berangkat kamu dengan doa ibu, Allah akan berkahkan urusanmu. Mohon maaf, saya kuliah tidak pernah dibayar orang tua. Sampai saya S3 di 3 perguruan tinggi, orang tua saya hanya ngasih semangat. Kenapa saya kuliah tinggi-tinggi? Kenapa saya baca kitab banyak-banyak? Satu harapan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Lihat Siti Khadijah, di saat sudah meninggalnya Siti Khadijah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat ingat dengan Siti Khadijah, Rasulullah memotong kambing. Untuk siapa ya Rasul? Kata Aisyah radhiyallahu an, untuk Khadijah. Pak, ada bapak yang istrinya udah meninggal. Contoh Rasulullah, istri tuanya meninggal punya bini muda, tapi bini mudanya tidak menjadikan Rasulullah kemudian lupa dengan istrinya yang sudah meninggal. Sehingga ketika Rasulullah ingat Siti Khadijah, dia potong kambing untuk sodakohnya Siti Khadijah. Jadi kambing ini sodakoh dari Rasul untuk Siti Khadijah. Yang motong kambing itu, yang motong kambing Rasul, yang megangin palanya Siti Aisyah, yang ngasah golok Siti Aisyah bini mudanya. Ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasul, kenapa sih segitu cintanya kau dengan Khadijah? Apa kata Rasulullah? Seburuk-buruknya istriku, sepeot-peotnya istriku, dialah orang yang berjasa melahirkan anak-anakku. Kadang-kadang begitu tuh. Laki-laki bininya meninggal, dia kawin lagi buru-buru. Padahal dipesen itu sama bininya, Bang, kalau gua mati jangan kawin lagi sebelum kuburan kering. Siap. Begitu dia mati bininya, itu setiap hari ziarah kubur. Ziarah bawa kipas pe dia. Tetangga-tangganya rame tuh. Rame banget, ngapa? Laki hebat, ziarah mulu. Kata lakinya, emang gue pengen kawin lagi. Bini gue mesen kalau kuburan bini gue belum kering, gak boleh nikah lagi. Makanya ziarah banyak, kipasin kuburan bohe. Mana habis dikipasin hujan mulu bae lagi. Allahu Akbar. Ini mah buat nggak tegang lah daripada tadi saya nangis mulu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya luar biasa, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Rasul pun seperti itu. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ini, silakan bela orang tua kita dengan sodako kita. Karena mohon maaf, hadis yang paling soheh, amal orang hidup nyampe sama orang mati, hadis sodako. Makanya mohon maaf nih, kadang-kadang tahlilan, mohon maaf, seolah-olah paling gede pahalanya. Yang gede pahalanya mah berkat.
Iya. Kalau tak, kenapa? Karena berkat mah langsung ngomong sama Allah, ya Allah, aku bikin kue, pahalanya untuk orang tuaku. Hanya besok-besok kalau sedekah kue walaupun segelintir, niat sedekah orang tua. Kalau tahlil, tahlilan dulu baru ngomong sama Allah, ya Allah, sampaikan pahala tahlil saya untuk orang tua saya, begitu. Kalau sedekah enak langsung, saya mau sedekah buat orang tua, luk nyampe. Kalau tahlil, tahlilan dulu. Mana kadang-kadang tahlilan di awalnya doang. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah awalnya doang. Kesononya ya Allah, ya Allah, luar biasa. Pak, Ibu, paham kan dari materi ini? Bagaimana kita memperpanjang umur kita? Umur terbagi dua, ada umur dunia, ada umur kuburan kita. Dari sini maka berarti kesimpulannya, bagaimana kita panjang umur di dunia dan bagaimana kita panjang umur di akhirat atau di kuburan. Tuh. Di dunia banyakin ibadah sudah, tapi jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan orang-orang yang mencintai kita. Ada yang ngomong, saya punya saudara, orang punya anak, sodakoh nama saudara, boleh apa ora? Boleh. Saudara kan bukan anak katanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu kita doain teman-teman kita. Yang penting ada iman Bapak Ibu. Contoh gini nih, punya temen kesian dia, takut anaknya lupa, gua sodakoin. Ustadz, saya beliin karpet nih buat masjid atas nama teman saya, sampai pahalanya. Kan ada hadisnya katanya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Orang ketika mati terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Itu penjabaran hadisnya luas. Artinya kalau teman kita meninggal, teman kita meninggal, kita sedekah sama teman, itu mohon maaf, dalam ayat tadi dikatakan pahalanya nyampe ke teman kita. Makanya saya mohon maaf, semenjak teman-teman saya pada meninggal semua, saya ditinggal di Jombang dewek, teman pada mati mulu. Nah, saya bilang, bapak-bapak jangan pada mati dulu ya, temenin saya ngaji. Saya kalau ngaji di Jombang begitu biasanya, jangan pada mati dulu. Ilo kan gua kalau lu pada mati semua, yang dengerin ceramah gua siapa? Ya Pak ya, panjang umur ya Pak. Panjang umur ya Bu. Masya Allah, ntar baru kenal saya pada mati lagi baik. Ya Allah. Yang pasti umur kita ini pasti ada waktunya. Kita harus punya amal. Insya Allah amal kita amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang biasa saya sampaikan. Sodakoh dan silaturrahim, itulah memperpanjang umur. Maksudnya umur dunia dan umur akhirat sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, emang udah keroncongan perut ini. Iya, saya resepnya ngaji di sini kan ada sarapannya. Saya mengharapin sarapan gratis be. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Ya Allah, dengan Fatihah ini tolong bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu ya aziz ya ghaffar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma awsil thawaba ma qara'na wa thawaba majtama'na wa thawaba hadzal ta'lim ila hadrati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususnya untuk orang tua kita semua, saudara kita semua. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburan mereka sebagai lubang dari himpitan siksa neraka-Mu ya Allah. Allahumma bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irhamhum wa la tu'adzibhum, irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma in kanu minal muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu minal musiiina fatajawaz an sayyiatihim. Allahumma anzil rahmata alaina wa ala ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyiat wa dha'if lahumul hasanat wa adkhilhumul jannata ma'al aba wal ummahat wal banina wal banat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana inna nas'aluka taubatan nasuha, inna nas'aluka husnal khatimah, amitna wa anta radin anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya